Pembangunan jaringan transmisi Likupang Paniki berkekuatan 150 kV oleh PT PLN di Desa TTI Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara, mendapat komplain dari pemilik lahan atas nama Charles Yonatan. Pasalnya, pemilik lahan masih melakukan upaya hukum atas putusan hakim yang mengabulkan permohonan konsinyasi oleh PT PLN wilayah Sulutenggo karena dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku menurut undang-undang. Welly Sompi SH, kuasa hukum Charles Yonatan sesaat sebelum dilakukan tindakan oleh PT PLN untuk melanjutkan pekerjaan di lokasi lahan milik Charles Yonatan, sempat melakukan diskusi antara kuasa hukum dan tim jaksa mewakili PT PLN, bertempat di salah satu kafe di Desa TTI, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kepada awak media, Welly Sompi SH, selaku kuasa hukum Charles Yonatan mengatakan, tindakan PT PLN ini tidak sesuai prosedur. Untuk itu, Welly Sompi SH akan melaporkan tindakan pengerusakan yang dilakukan PT PLN wilayah Sulutenggo di lahan milik lainnya ke Polda Sulut. Dasar hukumnya karena komplain pemilik lahan atas nama Charles Yonatan masih bergulir di Pengadilan Air Madidi. Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya ini sudah melanggar. Bahwa mereka yang masuk ini sudah melanggar aturan. Karena perkaranya sendiri sedang berlangsung di PN Air Madidi. Nomor perkara 211 tahun 2022. Agenda sidang tanggal 2 November. Ada agenda sidang. Jadi jelas itu lagi perkara. Jadi kalau menurut saya ini keluar dari aturan, melanggar aturan. Kalau terkait menurut mereka bahwa ini sudah ada penetapan dari pengadilan, jadi bagaimana? Jadi menurut mereka sudah ada penetapan dan itu saya ikuti di sidang. Namanya persidangan berarti kan pengadilan harus berdiri di tengah. Waktu sidang mereka mengajukan permohonan. Kemudian kami selaku kuasa hukum dari pemilik tanah mengajukan jawaban, tanggapan. Karena ini hanya permohonan konsinyasi uang. Kenapa kami mengajukan tanggapan dan jawaban? Karena setelah kami membaca permohonannya itu, menurut penjelasan klien kami, itu tidak benar semua. Yang dimaksud tidak benar itu prosedur yang dilalui itu tidak benar, tidak seperti yang mereka sebutkan. Itulah, jadi kami bukan melawan, menghalangi pemerintah. Kami hanya minta ikuti prosedur. Tetapi kenyataannya di pengadilan hakim berkomentar hanya, oh ini kan cuma titip uang. Titip uang. Jadi hal yang biasa. Tetapi di luar produk pengadilan itu digunakan, dijadikan dasar untuk eksekusi. Apakah ini pidana atau perdata? Tidak ada yang bisa jawab. Itu pengacara negara. Tadi saya tanya, tidak ada sudah. Kalau ini perdata harus eksekusi. Katanya, oh tidak, karena menurut undang-undang. Menurut undang-undang, menurut aturan, kan sudah saya jelaskan di jawaban dan tanggapan bahwa ada prosedur yang dilewati. Ya baik, saya hanya minta duduk, kita perjelas sebenarnya cerita yang mana yang betul, ya? Apakah klien saya yang salah atau mereka? Ada apa? Dan yang mereka majukan ini adalah konsinyasi nomor 18. Di dalam konsinyasi nomor 18 itu tertulis dasarnya pemilik tanah adalah surat keterangan dari ketentuan TP yang baru dibuat, bukan yang tahun 2016 atau 2017. Itu kan indikasinya berarti baru diproses kan dengan surat itu, alas haknya klien saya. Padahal klien saya itu punya sertifikat hak milik. Di sini mungkin untuk tua ada kekeliruan.
Kenapa dia mengeluarkan surat keterangan, tetapi bukan kepada orang yang berhak, pemilik, kepada orang lain. Tetapi di persidangan itu jelas bahwa ini hal adalah baru diproses, bukan hal yang sudah lama diproses. Itu yang saya minta kita uji, kita buktikan tentang prosedurnya. Tapi tidak ada kesempatan. Kenapa saya tidak mengajukan perlawanan? Karena tidak ada perkara. Di objek tanah yang sama ada perkara, buat apa saya susun lagi? Ya kan? Kita ikutin aja yang pertama ini. Kalau memang harus kita maju lagi, kita akan daftar perlawanan itu yang kedua. Terkait dengan penebangan yang sudah dilakukan ini, ada upaya hukum? Untuk penebangan kami cuma sendirian ya, tapi kami bawa tim untuk merekam, untuk bukti. Jadi dengan tadi memotong beberapa pohon, kami rasa sudah cukup. Kita tidak bisa menghalangi karena mereka dibungkus oleh aparat kepolisian Kasat Sabara. Saya tanya sama Kasat Sabara, ada sprint? Ada. Jadi penekanan saya bahwa beliau ada sprint di sini. Itu yang kita mau bawa, dan upaya hukum saya akan melapor ke Polda. Saya tidak akan melapor ke Polsek Polres karena mereka semua di sini. Saya akan lapor ke Polda. Itu yang bisa kami lakukan. Karena kami kan advokat pengacara, tidak boleh merusak di lapangan. Pak, tadi boleh dijelaskan terkait prosedur yang diabaikan itu seperti apa? Ada satu yang saya sebutkan contoh. Tanggal 1 mereka membuat undangan. Saya tanya sama klien, apakah sebelum-sebelumnya ada? Tidak pernah ada. Jadi baru itu. Mereka membuat undangan untuk pertemuan tanggal 10 Agustus. Jadi tanggal 1 Agustus di tahun ini. Iya, barusan tahun 2022. Nah, pada tanggal 5 Agustus kejadian ada yang masuk dari belakang tanpa sepengetahuan orang yang di rumah, membawa ekskavator TC200 masuk. Mereka menggali, dilarang. Tapi ini orang banyak. PLN. Atas kejadian itu, oleh yang jaga rumah dilaporkan ke Polsek di Mende. Ada LP-nya. Kemudian saya lupa tanggal berapa, mereka masuk lagi. Saya sudah ada dan saya bilang sama polisi di Polsek, mari kita lihat, kan kita tidak boleh bertindak sendiri, main hakim sendiri, itu salah. Mari saya buktikan bahwa itu benar terjadi. Ada di sana ada PC200 tapi posisinya sudah di luar kebun, terparkir, dan ada bekas-bekas dia gali masuk. Jadi saya bilang cukupkan lengkap, silakan proses, kita tunggu. Menurut kami Treskrim, dia sudah bawa itu laporan ke Kapolres, tapi sampai sekarang tidak ada respon dari Kapolres. Jadi ini juga akan kami bawa ke Polda, melihat mensikapi seperti apa sebenarnya. Ya? Kita tidak minta untuk jujur, tapi kita dudukkanlah persoalannya sebenarnya bagaimana. Apa betul prosedurnya itu sudah dilakukan dengan betul atau tidak? Karena pada tanggal 10 klien saya itu terbang dari Jakarta untuk hadir di rapat. Berarti dia niat kan? Niat. Ada itikat baik. Dia hanya minta tolong diundur. Mereka tunggu katanya sampai jam 3. Ya. Klien saya bilang dia datang, tetapi dia ditelepon oleh Faisal. Dia bicara sama Faisal. Menurut Faisal, menurut klien saya itu orang PLN, tapi Makassar. Dia bilang tidak perlu hadir, nanti ketemu saya akan ke Manado. Tetapi ternyata klien saya itu datang ke kantor desa setelah dari bandara. Dia tetap datang ke kantor desa. Ternyata di sana
tidak ada orang. Jam berapa itu? Menurut penjelasan dari penjaga rumah itu sekitar setengah 5. Pada hari yang sama itu ada datang. Jadi itu tempat orang PLN tempat menunggu di ini di kantor desa dari situ gitu. Itulah sudah klien saya bilang benar saya datang, bukan tidak datang dan tidak ada orang. Itulah kenapa maksud saya, mari kita duduk, tanyakan yang betul yang mana. Jangan membuat kesan klien saya ini tidak kooperatif. Ada, klien saya ada, bukan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa di permohonan ditulis alamatnya tidak jelas? Klien saya itu ada. Kan tidak mengalami dari pertimbangan tidak berespon ketika jadi sempat tadi dulu. Ya tadi di jaksa kan. Tetapi kan saya sudah jelaskan klien saya sudah terbang dan ternyata klien saya datang di tempat pertemuan itu, tetapi tidak ada orang, kosong, gitu. Jadi sejak 2017 tidak pernah ada pemberitahuan terhadap Menurut pemilik klien lahan. saya tidak ada. Klien saya tahunya setelah ada masuk alat tanggal 5 Agustus itu. Ya, Kemudian mempercayakan saya untuk membantu dan saya ke PLN yang di Jalan Bethesda itu saya dapat di sana salinan penetapan yang nomor 9. Baru saya tahu, oh ada masalah begini. Saya tanyakan, saya konfirmasi ke klien, ini mereka uraikan seperti ini. Tidak betul. Oh begitu kita perlawanan. Saya daftarkan perlawanan. Yang sementara tidak. Jadi sebelumnya kita tidak tahu. Tahunya setelah dapat salinan, saya daftar. Menanggapi upaya hukum untuk melaporkan PT PLN Sulut Tenggo ke Polda Sulut oleh kuasa hukum pemilik lahan, Michelle Daniel, selaku tim pembangunan jaringan transmisi Likupang Paniki 150 kV, menyatakan bahwa itu adalah hak mereka. Namun begitu tindakan yang dilakukan PT PLN di lahan milik Charles Yonatan di Desa Tetei Minahasa Utara sudah dilaksanakan sesuai aturan. Dasarnya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri Air Madiun. Dari GPN dalam hal ini dari Kejati Sulut. Jadi PLN itu sudah menjalankan tahapan-tahapan baik pengadaan tanah maupun kompensasi ROW, di mana sudah dilaksanakan semua, dan ujungnya itu apabila pemilik tanah itu menolak atau tidak setuju, itu ada upaya hukum, yaitu konsinyasi namanya, atau penitipan uang ke pengadilan. Jadi itu sudah kami tempuh juga. Di bulan Oktober kemarin sudah terbit penetapan. Kemudian untuk Tapak Tower sendiri, Penetapan apa namanya itu, Pak? penetapan konsinyasi. Ya, bahwa berdasarkan penetapan itu kami melaksanakan pekerjaan untuk membangun tower, kemudian untuk menarik jaringan sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri Air Madiun. Pengadilan Negeri. Walaupun belum ada putusan. Itu Jadi putusan Penetapannya. itu penetapan. penetapan itu akhir. Jadi kalau pengadaan tanah atau kompensasi itu upaya hukumnya terbitnya penetapan, bukan putusan. Apabila pihak misalnya menolak, sengketa atau tidak diketahui domisilinya, itu bisa kami konsinyasi. Jadi filosofi konsinyasi ini sebenarnya untuk supaya pembangunan untuk kepentingan umum itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Jadi sebagai instansi yang memerlukan tanah, ini upaya paling akhir sebenarnya, upaya paling akhir. Sebagaimana kita sebelum upaya konsinyasi kita sudah ada upaya persuasi dulu. Cuma upaya persuasi itu tidak selesai, tidak ada hasilnya. Jadi kita mau tidak mau harus tempuh upaya konsinyasi. Ini kalau kita dengar tadi ada upaya hukum lagi. Jadi apakah ini pembangunan tetap jalan atau seperti apa? Kalau upaya hukum, ya semua orang bisa menggugat, semua orang bisa menggugat, ya dijalankan saja sesuai aturan yang berlaku. Apabila ada gugatan,
silakan menggugat. Tapi PLN berdasarkan penetapan tetap melanjutkan kerja. Daniel menambahkan, pekerjaan yang dilakukan PT PLN wilayah Sulutenggo dalam rangka kepentingan untuk orang banyak, sehingga harus diutamakan, dan langkah yang dilakukan PT PLN untuk melanjutkan pekerjaan jaringan transmisi tidak dalam rangka merugikan pihak manapun, karena semua telah dilakukan sesuai prosedur. Sebenarnya bukan maksudnya untuk ada tindakan yang merugikan pemilih. Dalam arti ini kan pekerjaan untuk kepentingan umum. Ya. Jadi kepentingan orang banyak itu diutamakan. Ya. Jadi kami hanya menjalankan aturan. Dalam hal ini kami sudah mengantongi penetapan konsinyasi. Jadi itu yang kami jalankan. Jadi bukan maksudnya untuk merugikan pemilik, dalam hal ini Pak Charles. Kami sudah ada upaya-upaya baik persuasif ataupun sudah menempuh upaya litigasi. Tapi inilah ujung akhir pekerjaan ini ada di sini. Semuanya itu demi Sulut terang, khususnya Minahasa Utara terang. Oke. Di mana ini untuk kepentingan masyarakat sekitar, khususnya ada pembangunan kawasan ekonomi khusus di Likupang, kemudian daerah pariwisata. Senada, Jaksa Pengacara Negara Fritz Kayukatui SHMH bersama tim yang menjadi kuasa hukum PT PLN wilayah Sulutenggo, menyatakan apapun langkah hukum yang dilakukan pengacara Charles Yonatan itu adalah hak mereka. Namun, sebagai pengacara negara yang mendampingi PT PLN wilayah Sulutenggo, pihaknya tetap akan melaksanakan prosedur sesuai aturan terkait pengadaan lahan dari PT PLN untuk kepentingan umum. Baik, terima kasih terkait hal tersebut. Kami pada intinya JPN itu apa yang disampaikan oleh pihak dari pengacara dari Charles Yonatan itu hak mereka. Mereka membuat langkah apa, itu hak mereka. Kami JPN tetap melaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, junto Undang-Undang Hak Cipta, dan juga peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang mengacu untuk terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.